Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Selamat datang di seri Kabari, pembahasan tentang buku Mukjizat Al-Quran dalam kesehatan. Jadi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesehatan. Kali ini kita akan bahas tentang bahayanya malam. Diambil dari surat Al-Falaq, ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejahatan malam jika sudah datang. Jadi malam itu jahat menurut Al-Quran. Malam itu enggak baik, dia makhluk Allah, ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Salah satu makhluk Allah yang jahat itu malam. Malam itu bisa jahat, bisa baik, tergantung kepada kita, tapi aslinya adalah jahat. Tetapi akan bisa kita tundukkan kejahatan malam itu dengan qiyamul lail, dengan tidur dan seterusnya. Tapi kali ini kita akan bahas kejahatan malam. Apa saja kejahatan malam itu? Kejahatan malam diantaranya bahwa, ya, malam itu, ya, membuat orang jadi begadang. Jadi gini, malam, ya, itu Allah sengaja, ya, jadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu untuk istirahat. Ya. Falikul isbah, ya, dan Allah itu membuka isbah, membuka pagi. Wa ja'ala al-laila sakana, malam itu dijadikan sebagai tempat untuk tidur istirahat. Sakan itu tidur tenang. Makanya malam itu tenang karena Allah SWT sengaja menenggelamkan matahari supaya gelap. Kalau udah gelap itu dimohon agar semua aktivitas itu dihentikan, masing-masing kembali kepada tempat tidurnya. Lihatlah binatang-binatang ternak kayak ayam, kambing, sapi, kerbau, kucing, itu udah tahu fungsi malam. Kalau malam mereka langsung masuk ke kandangnya masing-masing tidur. Kecuali manusia itu ngayelan, ya. Ketika malam justru malah pergi, justru malah makan malam, justru malah beraktivitas, justru malah jalan-jalan. Nah, ini nggak benar manusia itu. Makanya kadang-kadang binatang ternak itu lebih baik daripada manusia. Dalam memahami malam saja sudah kalah, ya. Makanya malam ini menyebabkan berbagai macam penyakit, ya. Di antaranya bahwa penyakit malam itu disebutkan bahwa orang yang sering begadang malam itu membuat berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit hati, ya. Jadi hati itu bisa sakit, ya, karena malam. Oleh karena itu WHO, lembaga organisasi kesehatan dunia, itu mengirimkan surat kepada seluruh anggota-anggota dari negara-negara yang ada di dunia ini agar shift malam itu ditinjau ulang karena menyebabkan orang kena penyakit liver, ya, hatinya terkena, ya, dan banyak orang yang kemudian imunnya itu turun gara-gara begadang malam, ya. Maka salah satu cara menyembuhkan penyakit itu adalah tidur malam, ya. Akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya bagaimana kita bisa memanfaatkan malam itu, ya, supaya tidak mengena kita. Salah satu kejahatan malam kalau kita hitung, pertama, ya, bahwa syaitan bergentayangan pada malam hari, ya. Disebutkan di dalam hadis, ya, idza janahal lail, ya, jika malam itu datang, intara syaitan itu mulai bergentayangan, ya. Ketika azan maghrib keluarlah syaitan dari sarangnya untuk menggoda. Makanya disebutkan dalam hadis lain, jika datang malam kufu sibyanakum, tahan untuk anak-anakmu untuk keluar karena setan sedang bergentayangan. Kalau sudah malam maka tutuplah pintu, ya, aglikul bab, kemudian tutuplah ghuttu inaakum, tutuplah bejana-bejana piring, ya, kemudian gelas. Bahkan katanya, ya, bahwa gelas yang ditutup, ya, piring yang ditutup itu bisa menghindari dari penyebaran virus. Jadi virus itu muncul dari, ya, atau muncul menyerang gelas-gelas
dan tempat-tempat yang nggak ditutup, makanan yang tidak ditutup itu. Seandainya tidak ada penutup, maka tutuplah dengan lidi atau dengan pulpen atau dengan kertas, pokoknya tutup. Karena setan itu tidak bisa membuka pintu yang ditutup, tidak bisa membuka penutup bejana, dan tidak bisa mengganggu ya manusia yang berdiam diri dalam rumah, apalagi dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, jadi pertama keluarnya setan itu malam hari. Kita lihat kalau dalam cerita-cerita waktu kecil itu ada pocong, ada Dracula, ya ada dedemit, itu keluarnya malam hari. Kalau ada pocong keluar siang hari ditertawakan, ya ada Dracula siang hari ditertawakan, bahkan katanya ya, Dracula itu takut sama matahari. Jadi kalau sudah matahari terbit, itu mereka mati sendiri. Ya itu cerita-cerita mungkin nggak benar, tapi maksud saya bahwa malam itu memang tempat keluarnya setan. Oleh karena itu selain setan yang keluar, maka binatang-binatang buas pun keluar. Kayak tikus itu pengikut setan. Nah, tikus itu keluarnya malam, kelelawar. Jadi yang keluar malam itu pengikut setan. Maka kalau ada orang manusia yang sering keluar malam, itu apakah benar itu pengikut setan? Ini kurang tahu. Tapi yang jelas pencuri, perampok, pelacur itu keluarnya malam. Jadi yang keluar malam itu pertama setan, kedua tikus, ya anjing, kemudian ular, binatang-binatang buas lainnya keluarnya malam, termasuk serigala itu keluarnya malam. Yang ketiga perampok, pencuri, pezina. Ya jarang ya tempat-tempat perzinaan, prostitusi itu bukanya siang-siang itu tutup. Nanti bukanya malam. Jadi malam itu memang waktu untuk bermaksiat ria. Ya, kalau kita lihat di mana-mana itu malam. Jarang orang mencuri siang, biasanya malam, ya. Artinya apa? Malam ini memang Allah gelapkan dan itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk berbuat jahat dan membisikkan pengikutnya untuk berbuat jahat. Ya. Jadi saya ulangi, yang keluar malam itu setan, binatang buas, ya. Kemudian perampok, pezina, bahkan warna gelap itu walaupun tidak mutlak, ya, saya ulangi, walaupun tidak semuanya warna gelap itu jelek, tapi minimal ada sebagian binatang yang serupa dengan warna malam dan itu dikatakan jelek. Di antaranya tadi tikus hitam. Karena kalau tikus putih itu namanya hammer ya, hammer. Nah, itu tidak tidak jahat, dia bukan tikus katanya. Nah, jadi hamster namanya, bukan hamster, itu tidak jahat. Ya. Bahkan konon itu dari jenis truelu, ya, dari jenis marmut, bukan dari jenis tikus. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas tikus yang jahat adalah tikus hitam. Kemudian ular yang jahat juga ular hitam, ya, dan kalajengking hitam. Ini disebutkan di dalam hadis uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua binatang yang berwarna hitam dalam sholat. Bahkan anjing pun ada anjing hitam, ada anjing putih. Yang paling sering anjing hitam. Bahkan kata para ulama anjing hitam yang legam, hitamnya legam itu setan, jelmaan daripada setan. Nah, disebutkan di dalam hadis juga. Jadi warna itu berpengaruh walaupun tidak mutlak. Tapi ada sebagian binatang yang warna seperti warna malam dan itu disunahkan untuk dibunuh. Ya, termasuk diperintahkan membunuh 5 binatang. Baik di tanah haram maupun di tanah halal. 5 binatang itu rata-rata warnanya hitam, termasuk gagak, termasuk ular, termasuk tikus, termasuk anjing hitam. Luar biasa. Nah inilah makna dari wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam jika datang. Termasuk umpamanya bepergian pada malam hari. Ya, naik mobil, naik motor malam hari itu lebih jelek dibanding kalau kita naik pada siang hari. Loh kok bisa-bisa? Karena malam hari itu pertama butuhkan lampu. Ya, lampu itu kalau mati pada waktu malam itu berbahaya. Kemudian kalau ada lampu sorot, ya, lampu tembak dalam mobil itu akan membuat silo yang menyupir dari lawan arah dan itu berbahaya, namanya buta sementara itu. Jadi kadang-kadang orang naik mobil nggak kelihatan, bahkan kecelakaan banyak terjadi pada malam hari karena nggak kelihatan. Ya, mobil nabrak, mobil mundur nabrak itu punya malam hari.
Makanya dianjurkan perjalanan itu di siang hari supaya kelihatan seluruh yang ada di depannya. Adapun malam hari itu sangat berbahaya. Walaupun sebagian kalangan suka berjalan malam hari karena sepinya itu, tapi dari sisi kesehatan kurang bagus. Bahkan ada orang melakukan perjalanan malam dan kacanya dibuka itu sampai tujuan mabuk-mabuk. Kenapa? Udara malam nggak bagus. Makanya tidak dianjurkan sepak bola malam hari, pingpong malam hari, sepak takraw malam hari, itu nggak sesuai. Coba sepak bola malam hari, berapa ribu watt lampu yang dibutuhkan. Berbeda kalau sepak bola pada siang hari nggak butuh lampu, nggak butuh biaya dan sehat. Jadi makanya olahraga malam jelek, olahraga pagi, siang, sore bagus. Itu karena apa? Karena malam untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas, sedang siang untuk beraktivitas, bukan untuk istirahat. Demikianlah Allah SWT menjadikan kehidupan ini seimbang, ya, malam untuk tidur, untuk istirahat, dan siang untuk beraktivitas. Barang siapa yang melanggar hukum Allah ini, maka dia akan terkena penyakit. Barang siapa yang menjadikan malam begadang dan siang tidur, maka dia akan terkena penyakit. Kalau ingin sehat, jadikan malam sebagai tempat istirahat, kemudian pagi dan siang untuk beraktivitas. Insya Allah akan kita teruskan pada episode berikutnya dalam buku ini. Demikian, wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.